Selamat pagi Sobat Humas, kali ini dengan saya AKBP Cecep Susatya dalam acara yang menarik dan informatif Podcast Polda Jatim. Sobat Humas, banyak tindak kejahatan berupa penipuan yang merugikan masyarakat, tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online ilegal, yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Presiden Joko Widodo meminta kepada OJK dan Polri untuk mengawasi dan menertibkan kegiatan pinjaman online ilegal. Kapolri menindaklanjuti perintah Presiden tersebut dengan memerintahkan seluruh jajaran Polda untuk memberikan respon yang cepat kepada keluhan masyarakat. Apabila ada tindakan-tindakan yang dirasakan mengganggu secara fisik maupun psikis kepada masyarakat yang kebetulan menjadi korban pinjol ilegal. Kali ini, Polda Jatim berhasil mengungkap 2 kasus pinjol ilegal berdasarkan laporan masyarakat yang dirugikan. Bersama kita, sudah ada 2 penyidik Subdit Cyber di Reskrimsus Polda Jatim. Selamat datang rekan-rekan penyidik. Ya Bang, selamat pagi Bang. Selamat datang. Silakan lepaskan masker. Kita tadi sudah melalui prokes yang cukup ketat. Mungkin pada kesempatan ini bisa memperkenalkan diri dulu. Terima kasih Bang, izin AKP Rivaldi Angga Putra Bang, Kanit 1 Siber Krimsus Polda Jatim Bang. Oke, Rivaldi. Nggih. Oke, kita panggil Rivaldi ya. Siap. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama AKP Fadilah LK Panara, jabatan Kanit 4 Subdit Siber di Reskrimsus Polda Jatim, dipanggil Fadil atau Fadilah boleh Bang? Fadilah. Siap. Oke. Baik, rekan-rekan penyidik. Nih adik-adik saya semuanya nih yang hebat-hebat. Baru-baru ini kita mendengar bahwa Subdit Cyber baru saja mengungkap kasus pinjaman online ilegal ya. Betul ya? Betul Bang. Ada berapa LP yang dibuat untuk kasus ini? Kita sudah terima beberapa laporan Bang. Untuk yang kita tindak lanjuti ini ada 2 laporan, warga Surabaya dan Sidoarjo. Itu warga Surabaya dan Sidoarjo. Ya, Oke. 2 itu melaporkan dan sudah LP dan kita sudah proses untuk menindaklanjuti, sudah kita tangkap tersangka yang melakukan penagihannya. Ada 2 pengadu dari Sidoarjo dan Surabaya. Nggih. Jadikan 1 LP itu? 2 LP, karena LP. berbeda kejadiannya. Oh, Ya. berbeda kejadiannya. Iya, Baik. Bang. Untuk yang di Surabaya sendiri, ini TKP-nya di mana, Mas? Kalau yang Surabaya kita mengamankan ya, untuk tersangkanya itu di Bogor. Oh, di Bogor. Di Bogor. Untuk Mengamankan yang tersangka pelakunya. menamankan tersangka pelaku pertama yang berdasarkan dari LP yang kita miliki, karena kalau dari tadi jelaskan unit 1 ada 2 LP, kalau di unit 4 itu saat ini ada 1 LP yang ditatangani terkait masalah pinjol. Kemudian TSK-nya itu kita amankan di Bogor dan hasil pengembangannya ada yang kita amankan di Surabaya. Oh, Dari gitu. hasil pengaman yang pertama di Bogor itu. Baik, jadi di cyber ini ada 3 laporan. Yang kita proses selanjutnya sekarang 2 Bang. Sekarang 2. Dengan ini jadi 3 berarti ya. Tiga proses. 2 di 1. 2 sudah terungkap ya. Yang 1 ditangani unit 1. Ya, Betul. yang 1 di unit 4 Bang. Yang Satu 1 di di unit unit 4. Iya, Yang gitu. di unit 1 ini atas nama PT apa, Mas? Aplikasi pinjol rupiah maju. Nah, ini pihak ketiganya selaku desk kolektornya ini kita amankan, itu PT-nya Duyung Sakti Bang. PT Duyung Sakti Ya. Indonesia ya. Iya, betul Bang. Ini perusahaan yang debt collectornya. Iya, maksudnya. betul Bang. Iya Bang. Oke. Jadi di unit 4 untuk desk collector yang kita amankan ini 2, dia bekerja di perusahaannya PT MJI. PT MJI Merah, Apa tuh MJI? Merah Jaya Indonesia. Merah Jaya, Merah Jaya Indonesia. Kemudian itu dia salah satu aplikasinya yang untuk pinjaman online itu bernama aplikasi Laki Uang. Aplikasi Laki Uang. Laki Uang. Jadi nama aplikasinya Laki Uang. Laki, jadi ya. beruntung uangnya. Uang beruntung Ya, ya. ternyata orangnya tidak beruntung. Orang yang minjam di sana jadi tidak beruntung. Baik. Kira-kira menurut hasil penyelidikan untuk kedua perusahaan pinjaman online ini memiliki akses memiliki legalitas nggak? Kalau kita lihat dari hasil penyelidikan Bang, ada 36 pinjol Bang.
36 ada pinjaman online. Ya, 36 pinjol sudah kita lakukan pengecekan ke OJK, Bang. Kita sudah koordinasi dari awal juga. Itu satu yang legal, sisanya ilegal. Nah, ini masih proses pendalaman. Satu Bang. ilegal, Satu yang legal. sisanya, Satu legal, satu legal, yang sisanya ilegal. ilegal, belum terdaftar Ya, di OJK. belum terdaftar dan berizin di OJK. Bang. Waduh, Siap. banyak juga. Banyak, Bang. Yang satu yang legal, yang sisanya yang ilegal. Ilegal. Waduh, kalau di Di MJI. MJI ya, Ya. gimana MJI? Kalau di MJI ini untuk perusahaan MJI dia menaungi ada 36 Pinjol. pinjaman Pinjaman online. online. Iya, Nah. jadi di bawahnya itu ada 36 dengan nama-nama yang macam-macam. Salah satunya itu tadi Laki Uang itu salah satunya. Salah satunya Laki Uang Iya, ini. dan yang 36 itu kita kemarin melakukan pengecekan di OJK secara online untuk data-data yang terdaftar, ternyata tidak ada yang terdaftar itu. Jadi nama-nama mungkin tadi ada kelihatan di situ ada 30. Oh, ini ya? Ini yang punyanya MJI. Oh, ini salah satunya 34, Laki Uang maaf, ini ya. Laki Uang. Jadi ini yang nama-nama aplikasi pinjolnya ini kami cek di OJK belum ada yang terdaftar. Belum ada satupun yang Belum ada terdaftar. satupun yang terdaftar. Kalau di perusahaan ini hanya satu yang terdaftar, sisanya ilegal. Tidak. Belum terdaftar ya. Betul, Bang. Iya, Bang. Waduh. Untuk lokasi PT Merah Jaya Indonesia ini sebenarnya berada di mana kantor pusatnya? Nah, ini yang kemarin jadi PT MJ ini kita coba mencari kantornya. Jadi kemarin berdasarkan keterangan dari tersangka yang kita amankan pertama, kita untuk cek ke atasnya itu kita ingin mencari kantornya di mana, siapa tahu kita menemukan barang bukti di sana. Betul. Ternyata PT MJ ini sekarang posisinya work from home. Work from home. Work from home. Jadi anggota pekerjanya itu semua bekerja dari rumah Dari rumah. dengan mengandalkan online gitu. Jadi dikirimkan pesan dari pimpinannya untuk penagihan hari ini kamu masuk ke link ini. Nanti untuk pekerjanya yang di desk kolektornya akan melakukan penagihan sesuai dengan apa yang dikirimkan oleh pimpinan. Untuk alamat kantornya sendiri Untuk alamatnya belum ada. belum ada sama Iya, sekali. belum ada. Pegawainya pun yang Jadi bersangkutan pegawainya- tidak ada yang tahu. Nggak, jadi dulu sebelum tahun 2021, jadi mulai masuk 2021 itu mereka sudah dikerjakan ke rumah dulu. Ke work from Akibat home COVID ini. akibat COVID. Jadi sebelumnya itu sempat bekerja di kantor. Cuma kantornya itu kemarin sudah kita lakukan pengecekan daerah Cengkareng. Jadi posisi kantornya sekarang udah disewakan. Karena jadi orang lain lagi yang nyewakan, iya, perusahaan jadi lain lagi. udah kosong kantornya. Udah kosong. Jadi sudah tidak bekerja di kantor lagi. Mereka semua main dari rumah semua kerjanya. Baik. Untuk PT Duyung Sakti Indonesia ini bagaimana? Iya, Bang. Jadi sama juga, Bang, karena COVID ini beberapa karyawannya itu WFH, tapi kita sempat kemarin melakukan penggeledahan juga itu di daerah Sukomanunggal, Bang. Daerah Sukomanunggal. Ya, cuman agak berbeda dengan perusahaan-perusahaan biasanya, jadi nggak ada namanya. Oh, nggak ada. Ya, seperti cuma ruko saja gitu, Bang. Ruko dijadikan kantor gitu ya. Ruko dijadikan kantor, tidak ada nama pelang nama, tidak ada. Untuk ya seperti kayak bukan kantor lah, Bang. Untuk perusahaan ini, baik PT Duyung Sakti maupun PT Merah Jaya Indonesia ini bisa disimpulkan izinnya belum ada ya. Saya rasa ya untuk kegiatan fintech lending ini atau perusahaan pinjaman online ini ya. Iya, Bang, betul sekali, Bang. Kita juga ngecek juga ke Menkumham, ini belum dapat feedback. Kemungkinan ini apakah perusahaan hanya namanya tapi tidak terdaftar di Kemenkumham seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kapolda. Oh iya. Berdasarkan penyidikan sendiri, ada nggak kemungkinan perusahaan ini dipimpin ataupun didanai oleh pihak luar atau warga negara luar? Ini kita masih pendalaman, Bang, untuk arah ke situ. Ini kan harus ada beberapa pucuk pimpinannya mereka yang harus kita dalami kembali. Nah, saat ini memang ada satu orang yang masih berada di luar negeri, tapi warga negara Indonesia, Bang. Warga Indonesia, cuma masih ada di luar negeri saat ini. Iya, betul. Dan dia salah satu pucuk pimpinan di perusahaan itu. Ya, yang di Surabaya, Bang. Yang di Surabaya ya. Kalau di Merah Jaya bagaimana? Kalau Merah Jaya sejauh ini kita masih pendalaman untuk mengetahui pimpinannya dari orang Indonesia atau orang luar ini, kita masih belum mendapatkan informasi lebih jelas terkait masalah pimpinannya ini. Jadi sementara kita masih pendalaman, Bang. Untuk mengetahui pimpinan. Kemudian modus terkait dengan kegiatan mereka ini
apa saja yang bisa disampaikan? Apakah melalui SMS atau WA atau bagaimana? Ini memang kalau kolektor ini bagian penagihan ini memang selalu berganti-ganti modus Bang, tapi kita bisa lihat ya mulai dari SMS melalui aplikasi WhatsApp, mungkin bisa juga kadang-kadang melalui Facebook juga di-share di-posting di Facebook, seperti itu. Yang isinya itu mencakup antara lain melanggar beberapa pasal Undang-Undang ITE Bang. Seperti ini ya? Ya betul Bang. Modelnya seperti ini ya. Ini yang di kasusnya Boy Simon. Dan itu nomor setelah dipakai biasanya langsung diganti itu Bang. Nomor setelah dipakai langsung diganti Iya, biasanya. biasanya penagihan tuh pasti megang beberapa kartu itu yang siap dipakai itu Bang. Oh, makanya kemarin kalau nggak salah ada bukti SIM card banyak ya? Ya betul sekali Bang. Itu yang digunakan untuk melakukan pengancaman Ya, melalui SMS maupun WA. atau media sosial lainnya ya. Betul Bang. Iya Bang. Oh, ini dia ya. Untuk hasil penyelidikan ada banyak korban dari perusahaan ini. Kalau kita lihat dari sisi korbannya, memang dari pinjol ini kan dari Dex Collection ini kerjasamanya dengan beberapa pinjol Bang. Kalau kita lihat di datanya cukup banyak, tapi kita belum sampai inventarisir lebih lanjut berapa yang mengajukan pinjaman. Tapi kalau kita lihat sih memang cukup banyak juga. Bunganya ini besar atau tidak sih? Pinjaman online ini? Rata-rata seperti yang kita tangani saat ini kan itu ngajukan pinjaman 1,5 1,5 juta. Terus cairnya itu 1.023.000. Cair 1.023.000. Padahal ngajukannya 1,5 juta. Ya, dan Cairnya itu 1,2. betul sekali Bang, iya Bang. Terus itu dalam waktu 7 hari korban melakukan pelunasan itu saat di angka 1,8 Bang. Pelunasannya Ya, dalam waktu 7 hari. 7 hari Bang. Wajib lunasi Lunas. senilai 1,8 juta. Iya betul sekali Bang. Waduh. Jadi cukup. Nah, kalau dia tidak atau meleset dari waktu 7 hari ini bagaimana? Itu berlaku ya, ada denda lagi dan itu bisa. Dendanya atau harian atau Dan mingguan? dendanya harian loh. Harian. Dendanya harian. Dan kadang-kadang dari penagih juga menawarkan untuk apa istilahnya mengajukan pinjaman lain di aplikasi yang lain untuk menutup aplikasi ini. Oh, Nah, jadi disuruh jadi- gali lubang lagi Ya, di tempat gitu, yang Bang. lain untuk nutupi ini. Ya, akhirnya kan kejadian beberapa korban itu ada yang menggurita jumlahnya dari pinjam 1,5, akhirnya hutangnya sampai 24 juta sampai Sampai 25 ratusan juta bahkan Betul ada ya. sekali, Bang. Iya Bang, betul. Kemarin di media sosial ramai sekali, jadi utang 2 juta sampai numpuk akhirnya sampai 200 juta kayak. Iya. Karena mungkin itu jadi tutup lubang, gali lubang, diarahkan lagi ke tempat pinjaman online lain gitu ya. Iya. Waduh, sangat menyesatkan sekali. Dalam kasus seperti ini biasanya korban yang menghubungi atau dari pihak peminjam online yang menyampaikan, mengiklankan ya, betul ya? Iya. Selama ini iklan kita sering nerima ya, Iya. iklan dari pinjaman online butuh dana cepat gitu ya, dari SMS kalau nggak salah gitu ya. Iya. Itu salah satunya cara mereka menarik debitur, betul ya? Betul. Jadi untuk saat ini berapa tersangka yang sudah ditetapkan oleh Subdit Cyber sendiri? Di unit 1 Iya. ada Sementara kita baru satu tersangka, Bang. Satu Satu tersangka udah kita periksa beberapa orang dari PT Duyung Sakti. Kita yang penagihan ini satu orang ini yang kebetulan memang atas laporannya saudara M itu kita proses lanjut. Cuman tidak menutup kemungkinan masih ada akan ada lanjutannya. kelanjutannya dan mungkin ada korban lagi yang akan melaporkan ya. Betul sekali, Bang. Unit 1 ada 1, unit 4 bagaimana? Unit 4 kami ada mengamankan 2 tersangka. 2 tersangka. 2 tersangka untuk LP yang sedang kita tangani dari pelapor saudara B. Ini mereka peranannya tersangka ini yang melakukan pengancaman. Iya, yang melakukan pengancaman, Bang. Penagihan Pengancaman. dengan modus pengancaman itu. Menakut-nakuti. Mereka ini mengancam ini berdasarkan perintah pimpinannya atau ada arahan atau bagaimana? Ya, ini justru masih kita dalami karena memang penagihan ini gajinya diberi gaji yang cukup lumayan, Bang. Di atas UMR itu, tapi mereka ditarget untuk setiap hari itu harus ada paling tidak satu yang membayar. Berarti mereka mendapatkan target dari atasan dalam 1 hari harus ada yang melunasi.
bagaimanapun caranya mungkin Iya, ya. betul sekali. Nah, mungkin dengan tuntutan itu akhirnya Dengan tuntutan itu mereka berbagai cara melakukan pengancaman, Iya. apalagi perusahaan ternyata memperoleh data semua yang Iya. diminta dari debitur ya, Iya, betul baik sekali. foto KTP, Iya. kemudian kalau nggak salah sampai email handphone juga ya, betul? Kalau email handphone enggak, Bang. Kalau email handphone enggak. Itu yang diminta akses rata-rata pinjol yang ilegal, Bang, dalam kutip ilegal itu foto diri, KTP, Persyaratannya itu ya, foto diri, akses kamera, akses lokasi, kamera. ya. Akses maksudnya kamera, galeri handphonenya ya. galeri, lokasi sama nomor kontak yang ada di Nomor kontak yang handphone ada di handphone. peminjam. Makanya begitu dia nunggak gitu ya, Nah, itu mulai diancamlah semua ya, kontak number yang ada di handphonenya disebar ke semua gitu ya. betul sekali, Bang. Sangat meresahkan sekali ini. Iya, Bang, merasakan. Apalagi dengan bunga yang lumayan tinggi, yang orangnya pengennya dapat solusi, Ya. malah dapat masalah. Akhirnya malah terus. terjerat dengan Terjerat hutang yang masalah tidak ada terus. habis-habisnya gitu, Bang. Selain dari perusahaan yang disampaikan tadi, kira-kira ada nggak perusahaan lain yang kemungkinan akan terungkap ini? Ya, kita masih perlu pendalaman, Bang, ya. Ini kan pimpinannya juga masih kita tindak lanjuti. Mungkin di situ tentunya akan berkembang. Sama juga mungkin yang ditangani unit 4 juga demikian, Bang. Jadi banyak orang masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan untuk mungkin bisnisnya atau apa, melihat tawaran yang menggiurkan, namun akhirnya terjerat dengan beban bunga dan akhirnya malah diserang secara fisik maupun psikis, terutama psikis ya. Dan informasinya sampai ada yang bunuh diri karena mungkin malu, karena mungkin dengan serangan-serangan psikis yang dilakukan oleh kreditur ini. Iya, betul, Bang. Sudah pernah mengajukan pinjaman dia, sudah dilunasi, tapi kemudian datanya muncul lagi di pinjaman yang lain. Nah, itu sudah lunasin, tapi masih aja ada tagihan gitu ya. Gitu, Bang. Kadang-kadang sudah lunas 1-2 bulan, tahu kok ada uang masuk sendiri, tidak melakukan pinjaman, kemudian dilakukan ditagih-tagih lah, karena merasa tidak mengajukan pinjaman akhirnya melaporkan ke kita. Ini banyak kejadian seperti ini dan itu juga bisa juga laporan dipakai lagi untuk melakukan pinjaman gitu. Betul sekali, Bang. Karena ya dengan otomatis data ini bocor ya. Dan bisa jadi pegawai situ sendiri yang melakukannya. Karena kan satu perusahaan dia ada berapa pinjol dari itu. Iya. Jadi dia minjam di satu yang lain, yang lainnya bisa dikasih datanya, suruh dia ngirimkan uang lagi. Mungkin ada pesan-pesan nih buat para sobat humas yang ada yang mendengarkan kita ataupun melihat kita. Iya, Bang. Yang pertama tentunya kepada masyarakat sobat humas Jawa Timur, tentunya kalaupun memang terpaksa harus melakukan pinjaman, dicek dahulu pinjamannya itu ilegal atau legal. Kita sekarang di OJK itu sudah bisa tinggal masuk ke websitenya OJK, ojk.go.id. Itu di situ udah tinggal ngeklik aja, sudah ada daftar PT-PT yang merupakan pinjaman legal. Yang terdaftar di OJK yang bisa menjamin ya. Yang ada di seluruh Indonesia, Bang. Itu terakhir per Oktober ada 136 pinjol. 136 pinjol yang legal. Ya, kalau di Surabaya sendiri itu ada 2. Di Surabaya yang berkantor di Surabaya dan legal itu ada 2, Bang. Terakhir per Oktober. Nah, kemudian himbauan yang kedua, kalaupun ada masyarakat yang merasa diintimidasi, kemudian juga ada pengancaman, disebarkan data, pencemaran nama baik dan lain sebagainya, bisa mengadukan ke kita, Bang. Oh, kita ini juga kan hotline ini ya. Betul sekali, Bang. Subdit Cyber di 081 1997 1996. Iya, itu. Mudah dihafalnya ini. Mudah, Bang. Baik, saya rasa itu bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Terima kasih kehadirannya rekan-rekan penyidik cyber ini. Semoga tetap semangat membantu masyarakat yang kesusahan, memberikan solusi bukan masalah. Baik, saya rasa itu. Nah, terima kasih kehadirannya. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Tetap semangat. Terima kasih Sobat Humas telah mendengarkan dan menyaksikan bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dan dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.